dan mestinya laporan ini harus diterima. Iya. Soalnya tidak ada pasal ataupun asas yang boleh mengatakan kepolisian itu tidak bisa menerima perkara itu, tidak ada. Saya tidak bisa menemukan. Iya. Kenapa? Karena asasnya juga berimbas. Ada satu teori kepolisian itu khususnya SPKT itu membuat seseorang itu jenuh. Kalau jenuh kan wah nanti laporan saya pasti nggak diterima. Itu yang dituju seperti itu. Ada satu teori kepolisian itu khususnya SPKT itu membuat seseorang itu jenuh. Kalau jenuh kan wah nanti laporan saya pasti nggak diterima. Itu yang dituju seperti itu. Ketika laporan itu ditolak, padahal itu bisa ibarat permainan sepak bola, walaupun tidak berhubungan langsung kasusnya. Misalnya, let's say yang diadukan oleh Beni Parapat gitu ya, dia kan nggak ada kaitannya di situ. Tetapi karena ini delik umum, ya anyone, ya everybody bisa mengadukan. Betul. Apa Pak Taufik bisa dinasihatkan kepada mereka ini agar laporan ini terus didesakkan dan kemudian diterima sebagai sebuah laporan yang harus ditindaklanjuti. Silakan Pak Taufik. Kalau pengalaman yang saya sudah, pengalaman empiris kami ketika membuat pengaduan atau laporan yang tidak ditindaklanjuti itu ada dua upaya yang kita lakukan. Satu, kita mengulang lagi dengan tadi membuat sebuah pendapat hukum bahwa apa yang saya laporkan atau saya adukan ini saya berteguh bahwa ini benar. Artinya benar secara hukum acara, benar secara fakta, dan mestinya laporan ini harus diterima. Soalnya tidak ada pasal ataupun asas yang boleh mengatakan kepolisian itu tidak bisa menerima perkara itu, tidak ada. Saya tidak bisa menemukan. Kenapa? Karena asasnya juga berimbas. Maka kita harus menyebut polisi, jaksa, hakim itu kan sistem peradilan pidana. Ya, kita menyebutnya SPP, sistem peradilan pidana. Jadi ketika mengatakan bahwa dakwaan harus lengkap dan sebagainya, semuanya berangkatnya dari laporan. Nah, karena di pengadilan pun juga tidak ada seseorang itu tidak boleh mengajukan gugatan atau apa mendaftarkan perkara soal itu nanti putusannya tidak dapat diterima, ditolak, atau kalau itu perkara pidana dakwaannya ditolak, itu persoalan lain itu Bang Refli. Nah, oleh karenanya menurut saya ada satu skenario, bisa juga dia itu membuat pelaporan ke Mabes Polri ya dengan membuat pendapat hukum disertakan bukti-bukti atau yang kedua bisa juga dua-duanya jalan, dia melaporkan ke Mabes Polri, melaporkan perkaranya dan dia mengadukan perilaku penyidik di Polda Metro yang mengabaikan laporan dia karena tidak ada asas yang tidak presisi. Tidak presisi ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Itu kan makin membuat masyarakat menjadi tidak percaya. Kalau saya sebagai orang pidana begini, memang ada satu teori kepolisian itu khususnya SPKT itu membuat seseorang itu jenuh. Kalau jenuh kan wah nanti laporan saya pasti nggak diterima. Itu yang dituju seperti itu. Nah, Beni Parapat itu berada di Polda Metro selama 12 jam. Jadi dia datang pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Ya. Jadi kok bisa seperti pemeriksaannya Dr. Tifa malah lebih lama itu ya kan kita. Cuma dia diselingi sholat Jumat, waktunya aja 2 jam makan gitu ya, 10 jam secara efektif karena
bolak-balik konsultasi kan. Dan itu kan bertentangan dengan asas hukum acara pidana kita yang cepat, murah, sederhana itu. Dan berpihak. Iya. Oke Pak Taufik, rupanya kita yang lain-lain kita simpan dulu, asuhan dulu yang paling penting. Sepakat. Nanti kalau perlu kita ajak mereka diskusi, kita bekali dan kita dampingi itu. Ya. Bahwa sebenarnya di Rustam Effendi, pada pelaporan Rustam Effendi itu sudah didampingi oleh lawyer Mas Roy Suryo, lawyer sekali lagi ya, lawyer yang siapa? Di situ ada Abdul Ghaffar Sangaji, ada Hosinuddin ya inilah lawyer Rustam Effendi memang kan mereka ada punya tim sendiri, ada punya tim sendiri. Jadi saya kira cukup memadai. Bahkan Abdul Ghaffar Sangaji sudah saya panggil ke sini, keren sekali. Kayak penyidik. Saya sudah undang ke sini, ya kan. Dia bersedia, tapi unfortunately ternyata ada masalah domestik, ibunya bapak atau ayahnya sakit. Akhirnya dia harus pulang. Belum bisa datang. Belum bisa datang. Karena dia ingin menyampaikan katanya hal-hal yang rahasia katanya, yang boleh di-spill karena dibolehkan katanya. Nah, ini kan menarik ini sebenarnya. Sayang, tapi ya ini bahasa dia itu ya belum bisa datang karena tadi ada persoalan domestik. Iya, assalamualaikum Bang Refli, izin saya lagi di bandara mau ke kampung soalnya ibu mertua lagi masuk rumah sakit. Ibu mertua. Mohon maaf ya Bang Refli, belum bisa gabung podcast. Insya Allah dalam kesempatan lain ya Bang. Ya kita doakan mudah-mudahan ya. Luar biasa. Pak Taufik, your closing statement karena Mi Aceh is coming already. Maybe Mi Aceh. And then in another time, we try to speak English. And then I answer you in English, and then you try to reply me also in English. Also in English, yes. Once again. Yeah. Okay. I do appreciate. Jadi kalau saya boleh mengatakan yang pertama ini sebagai closing statement itu, penyidik itu sesuai dengan tugasnya kan, melayani. Apakah pengaduan, apakah itu pelaporan itu harus dilayani ya. Kemudian polisi itu kan punya pedomannya itu KUHAP yang utama, yang secara general polisi, jaksa, hakim itu pengacara pedomannya KUHAP. Kemudian yang kedua mereka punya peraturan Kapolri ya. Nah baik di dalam KUHAP, peraturan Kapolri atau SE Kapolri itu ada kewajiban untuk menerima pengaduan atau laporan, bahkan yang terjadi satu ketika ada polsek tidak menerima padahal dia sudah ada debt collector narik mobilnya, kan akhirnya dijatuhi sanksi itu si polsek, seluruh polseknya. Nah sama, jadi di dalam peristiwa ini kalau saya memahami dari pengalaman empiris kami mendampingi perkara-perkara seperti ini, memang kita mesti gigih begitu, mesti gigih ya. Kemudian yang terakhir ya, karena kita di dalam undang-undang ITE menggunakan asas uploader downloader, kalian kalau punya problem seperti ini dimanapun itu bisa ya. Jadi justru kita bertanya kenapa kepolisian itu tidak mau menerima laporannya sampai 12 jam itu, saya pikir sudah bagian dari perilaku disparitas yang tidak boleh dipertontonkan di dunia hukum Indonesia kalau kita ingin mempercayai kepolisian, begitu Bang Refli. Karena kalau kita bicara disparity atau disparitas kesenjangan, memang harus belajar dari Roma Irama. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin ya. Atau kita bicara juga almarhum Zainuddin MZ. Apa? Bahwa pisau itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Iya kan? Ya, saudara sekalian, ya memang di dalam membahas sebuah perkara yang rumit-rumit mudah-mudahan rumit begini ya, kadang-kadang kita tertawa sendiri bagaimana sebuah nation bernama Indonesia disibukkan dengan pembuktian sebuah ijazah yang sebenarnya selesai, case close kalau mau ditunjukkan ke publik. Tapi kita coba putar-putar ya kan. Maka kemudian muncul teori yang mengatakan wah ini sengaja Pak Jokowi biar dia on the top. Memang ada teori seperti itu, bahkan yang terbaru mengatakan, ada yang nanya ke kita sebenarnya
Pak Taufik dan kawan-kawan itu dibayar berapa? Dibayar berapa supaya isu itu naik terus? Berarti Pak Taufik bilang, kalian bilang bayar, ongkosnya aja nggak dibalikin. Ongkosnya aja nggak dibalikin. Makanya ke sini aku memilih naik kereta api gitu. Masih naik kereta api, dud ya. Iya. Saya mau bacakan sedikit Pak Taufik. Kita menghargai mereka yang bertanya secara benar. Boleh. Bukan secara yang tidak benar. Ya. Walaupun sebenarnya di RH Channel itu ada rubrik batik. Batik itu bacain kritik. Tapi udah lama saya. Saya pikir batik itu ngembat setitik gitu ya. Apa tuh coba dibacakan tuh? Coba ya nanti kita ini ya. Coba jawab ya. Parcok Sontoloyo, equality before the law hanya dapat bisa diakses Jokowi beserta monster-monster termul, Andi Sawan dan Sylvester. Wah, itu nggak boleh juga nambah-nambahnya. Tapi saya bacakan karena ini aspirasi. Selama kepolisian belum di radical break, termasuk Kapolri yang diangkat di rezim sebelumnya, saya meragukan netralitas Polri dan equality before the law nggak jalan. Wah, padahal ketika saya pidato di 212 kan, equality before the law. Salah satu isi dari konstitusi. Suruh 5 menit soalnya. 5 menit disuruh bicara tentang konstitusi dan pemberantasan korupsi. But within 5 minutes. Only 5 minutes. Iya. Oke. Menarik ini Pak Taufik ya, bicara tentang netralitas justru aparat penegak hukum atau penyidik. Dalam kasus yang sama sehari sebelumnya, laporan itu kan laporannya kan tanggal 27 November kalau nggak salah ya. Laporannya 2 minggu yang lalu berarti. Sorry. Laporannya Michael Sinaga mengenai pencemaran nama baik ketika dia dibilang wartawan palsu atau wartawan gadungan. Gadungan. Saya pun juga dibilang sama Adinda Kausi siapa itu Faisal Asgab pengacara gadungan. Oke ya. Nah, dia mengadukan dan diterima. Yang ecek-ecek begitu diterima. Padahal itu kan tinggal restoratif justice saja. Temukan ini ada yang ngadu selesai. Gimana mau salam nggak shake hand selesai. Tapi ini nggak bisa shake hand. Ini delik umum, delik bukan delik aduan. Dan ini lebih serius. Tapi yang serius. Tapi memang itu ya, yang serius tidak perlu diseriusin. Yang tidak serius harus diseriusi. Kalau bisa susah, kenapa dibuat mudah? Oke, kita bacakan lagi ya. Hukum dikuasai oleh ijazah palsu, artinya berapa triliun uang palsu bergulir di republik ini? I don't know exactly ya. Apakah rakyat akan di SM ataukah negara 2030 NKRI tenggelam karena sudah tidak memiliki yang baik? I don't know exactly. Aku ikut tengok dia bilang, wah kakak turun kelas yang punya channel. Ini serba salah ya. Iya. Jadi lawyer katanya turun kelas jadi YouTuber kok turun kelas. Turun kelas kenapa pengacara kok YouTuber? Iya, YouTuber kok jadi pengacara. What do you mean? Jadi yang tidak turun kelas itu pengajar ya. Saya udah agak pokoknya netizen can do no wrong. Ya. Gitu kayak the queen or the king ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cadas, salam akal waras, salam sobat RH yang kita semua dalam lindungan dan bimbingannya terus kawan dan lawan pasal pokok ke pasal-pasal pokok ke. Yang banyak uang gak bakalan kalah sampai kapanpun juga ya. Kalau Andi Azwan diterima laporannya apalagi tersangka, maka cerita ijazah Jokowi tamat karena temanya filter adalah menghilang karena tersangka dalam hal lain. Apa maksud Tigi? Ya tapi yang jelas kenapa kemudian polisi tidak menerima laporan? Maka logikanya kalau yang diceritakan oleh sini Benny Parapart ke sini, ya karena ini laporan yang signifikan. Malah dibilang, wah ini mestinya katanya yang lapor Pak Jokowi sendiri katanya kan, karena dia nggak delik aduan kan. Jadi dia dalam benak penyidik yang pura-pura nggak tahu itu. Saya kira penyidiknya tahu kan. Tahu lah. Kan ini kan delik aduan yang dirugikan Pak Jokowi karena dia mengedit ijazah Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri. Kedua, kalau mau mengadukan pakai barang bukti yang aslinya yang mana ya kan? Kan itu namanya muter-muter kan. Tetapi waktu dalam pengaduannya Rustam Effendi, dia Mas Roy sebagai saksi fakta dan calon ahli
dia menyerahkan paling tidak scan, ya kalau asli nggak mungkin gitu, ya, scan ijazah tahun 85 yang ada embossnya dan ada watermarknya. Dengan begini, ijazah itu it could be possible tidak sama dengan ijazah Pak Jokowi 1120 yang tertanggal 5 November 1985. Tapi Mas Roy bilang, dan juga termasuk saya mengatakan, kalau teknologi emboss sama teknologi watermark itu sudah dipakai pada wisuda sebelumnya, nggak mungkin pada wisuda terakhir tahun 1985 tidak dipakai ya. Kecuali dibalik pada saat itu belum ada emboss. Kalau sudah ada emboss dan sudah ada watermark tiba-tiba hilang, itu suatu hil yang mustahil kan? Karena itu bagian dari strategi pengamanan. Iya, dan rasanya ngelucu kalau nggak dipakai lagi gitu kan. Oke, Pak Taufik, this is your time untuk closing statement. Whatever you want to do, silakan. I want to say for everybody, every people, you have to do your reality. Kamu harus mewujudkan apa yang menjadi keinginanmu, ya. Ya, jadi begini, jangan berputus asa, karena putus asa itu tidak miliknya orang beragama. Orang beragama itu tidak mengenal putus asa, dan kami pun tidak putus asa walaupun mengajukan gugatan 3 kali di Solo, yang keduanya sudah dinyatakan tidak dapat diterima, berarti kan pengadilan tidak berwenang. Kan tinggal menunggu satu. Ya apa? Citizen lawsuit. Oh, citizen lawsuit belum ya? Saya kan pernah mengajukan tentang permainan politik Boyamin dengan gugatan SMK kan, saya gugat. Oh iya. Pernah. Terus itu long with dengan ijazah ya. Iya. Tapi jangan lupa loh, ini saya tadi bilang you have to face your reality itu saya ingin sampaikan. Nyatanya gugatan HOM saya juga menang, cuman tidak diramaikan aja. Gugatan uji materi tentang penjualan pasir itu kedaulatan itu bukan sembarang, bukan sekedar menghentikan penjualan pasir, dan saya akan menambah gugatan baru lagi nanti kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana di dalam kasus 26 November ya, banjir bandang yang melanda Aceh, kemudian Sumatera Utara, Bengkulu dan Padang. Jadi tapi please remember your client. Yes. Your client needs you. Ya. Karena itu tidak boleh jauh-jauh mainnya. Soalnya not easy to call you whenever you are not in Jakarta ya. Oke, sobat era sekalian, itu dengan Dr. Taufik ya. And then pura-pura kita speak English, padahal kita nggak bisa juga. We don't speak perfectly, but still bahwa soal ijazah ini penting untuk kita elaborasi terus-menerus sebagai pembelajaran publik ya. Tadi ada bahasa saya public deception ya. Deception, jadi pembohongan. Entah cocok apa enggak istilahnya ya kan. Pokoknya kita Inggriskan aja. Ada rupanya film Deception ya. Jadi tipu muslihat ya kan, deception itu. Jadi dia ingin melakukan tipu muslihat terhadap publik. Diduga ya, karena kita pakai diduga karena nanti kalau tidak diduga, wah itu menuduh. Yang orang melaporkan dia tidak kena, dia melaporkan balik kena semua. Kalau kita ini menggunakan aliran hukum common law, kita ini menang ini kita. Kan kita bisa berfungsi sebagai penyidik. Begitu, tetapi karena kita civil law kan semua perkara pidana kelemahan utamanya kan di situ sudah diambil alih oleh negara, dan ketika negaranya kacau, negaranya korup seperti yang tertulis di sampingnya itu, to corrupt and absolute power to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi terjemahannya adalah kekuasaan itu cenderung korup ya. Dan kekuasaan yang absolut, korupnya nggak ketulungan. Korupnya minta ampun. Oke. Yap. Sobat era sekalian ya, walaupun kita pura-pura ngalor ngidul ya kan, tetapi intinya fokus kepada pelaporan Andi Azwan yang sesungguhnya tidak ada alasan, reason untuk ditolak ya, to be rejected ya kan. Karena itu harusnya laporan ini harusnya diterima dan ditindaklanjuti dalam, bahkan terlalu mudah untuk ditingkatkan ke dalam proses penyidikan. Karena
Ya alat buktinya banyak, ada saksi, ada ahli, ada dokumen elektronik, ya kan, dan macam-macam tentunya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cerdas. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahas keren, cerdas.